Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan-kawan yang sedang menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Pujiana Prameswari. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul hubungan hadis dan Al-Quran, definisi sunnah, atsar, khobar, beserta contohnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Yang pertama, kedudukan hadis dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, Dasar sumber hukum pertama Islam adalah Al-Quran, dan dasar sumber hukum yang kedua ialah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan, sama halnya dengan mewajibkan mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber syariat yang paling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus, dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagaimana utusan Allah merupakan keharusan dan kebutuhan individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran dan An-Nisa. Bunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabrina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirin bil ashar, yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu subuh. Quran surah Ali Imran ayat 17. Sedangkan dalam surah An-Nisa yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah sebagaimana dalam ayat-ayat yang menerangkan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Semua itu merupakan dalil-dalil bahwa Al-Hadis dijadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Al-Quran. Banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada Rasulullah dalam suatu pesannya berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda yang artinya, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan, hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Kaum muslimin menerima hadis seperti mereka menerima Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, mengamalkan, serta ketentuan yang terkandung dalam hadis berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan setelah meninggalnya beliau. Maka Khulafaur Rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, at-taba'u, serta tabi'in, serta masa-masa selanjutnya tidak akan ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang hanya memahami, mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentatwin, dan menyebarluaskan dengan upaya kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan ini, sehingga tidak ada satu hadis pun yang beredar dari pemeliharaannya. Begitu pula, tidak ada satu hadis palsu pun yang dapat mengotorinya. Kerasulan Nabi SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat muslim. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa misi untuk menegakkan amanat dan zat yang mengangkat kerasulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan kerasulan itu sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dari pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihad beliau sendiri. Di dalam pengembangan misi itu, terkadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan terkadang pula atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai studi ilmu hadis, suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Kesemuanya itu merupakan hadis Rasulullah yang terpelihara dan tetap berlaku sampai has yang menasikhnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujahannya, hadis melahirkan hukum zani kecuali mutawatir. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini, hadislah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia." Fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, bayat at-takrir, yaitu disebut juga bayat at-taqid dan bayat al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-husniyati rofi'ah, seperti contoh ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang keharusan berwudu sebelum sholat yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki." Yang kedua, bayat at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayat at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat yang memerlukan
perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka fungsi hadis dalam hal ini memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayat at-tashri'. Kata at-tashri' artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayat at-tashri' di sini ialah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri. Banyak hadis Rasulullah SAW yang termasuk dalam kelompok hadis ini, diantaranya hadis tentang penetapan haram mengumpulkan dua wanita bersaudara atau antara istri dan bibinya. Hukum syufa'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudu, hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Salah satu contoh dapat ditemukan di sini tentang kewajiban zakat fitrah yang berarti Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sah kurma atau satu sah gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Bayan ini oleh sebagian ulama disebut dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim atau tambahan terhadap nas Al-Qur'an. Disebut tambahan di sini karena sebenarnya dalam Al-Qur'an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya hadis tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya hadis mengenai ketentuan diyat dalam Al-Qur'an. Masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokok sebelumnya, yaitu pada surat An-Nisa ayat 92. Yang selanjutnya adalah bayan an-nasakh. Kata an-nasakh secara bahasa adalah tempat macam-macam artinya. Bisa berarti al-qibtal atau membatalkan, atau izalah menghilangkan, at-tahwil memindahkan, atau at-taghyir atau mengubah. Di antara para ulama baik mutakhirin maupun mutakaddimin terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan an-nasakh, memahami arti nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutakaddimin bahwa yang disebut bayan nasakh ialah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Dari pengertian di atas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terlebih dahulu. Hadis sebagai ketentuan datang kemudian ini daripada Al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau kandungan Al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasakh. Nah, selanjutnya definisi sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti perjalanan yang ditempuh. Dalam istilah bahasa Arab, sunnah berarti preseden yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezama atau sudahnya. Jadi persoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa, sunnah diartikan dengan tradition atau adat istiadat. Dalam bahasa Indonesia, jamaknya adalah sunnah sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya barang siapa yang mengadakan sunnah di jalan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala bagi orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan itu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa karena membuat orang yang mengerjakan
akannya mengikutinya sampai hari kiamat. Pengertian sunnah secara etimologi menjadi beragam di kalangan para pengaji syariat sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu definisi khobar. Khobar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang atau akhbar. Secara istilah, menurut ulama, khobar merupakan sinonim dari hadis. Segala yang ada di Nabi atau sahabat dan tabi'in, keduanya mencakup marfu, mauquf, dan maqtu'. Sebagian ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah apa yang datang dari selain Nabi. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan sunnah disebut dengan muhaddis, sedangkan orang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Selanjutnya adalah definisi atsar. Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu, seperti nukilan yang diambil sedikit. Jamaknya atsar atau utsur, sedangkan menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khobar dan hadis. Para fuqaha memakai perkataan atsar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khobar. 14 Imam Nawawi menerangkan bahwa fuqaha Khurasan menamai perkataan sahabat atau mauquf dengan atsar dan menamai hadis Nabi marfu dengan khobar. Perbedaan hadis dengan as-sunnah, al-khobar, dan al-atsar. Dari keempat istilah hadis, sunnah, khobar, atsar, dan menurut jumhur ulama, hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, atau atsar. Begitu pula halnya dengan sunnah dapat disebut dengan hadis, khobar, dan atsar. Maka hadis mutawatir dapat juga disebut dengan sunnah mutawatir atau khobar mutawatir. Begitu juga hadis sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, ataupun atsar sahih. Yang selanjutnya adalah istilah dalam periwayatan hadis, yaitu muttafaq alaihi, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesahabat dengan hadis Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya akhraju syaikhani, akhraju thalatha, akhraju arba'a, akhraju khamsa, akhraju sittah, akhraju sab'ah, dan akhraju jama'ah. Demikian beberapa istilah dan juga penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan makhraj, ataupun kesalahan lainnya yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.